You fought your way back. You just have to find out why. Halo warganet, selamat datang kembali di channel Script Panda. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat mampir ke channel ini. Kali ini, kita akan review sebuah film sequel di Netflix yang mulai tayang tanggal 16 Juni 2023. Judulnya adalah The Extraction Part kedua. Yes, ini adalah sequel atau lanjutan dari film pertama dengan judul yang sama yang sebelumnya juga tayang di Netflix dan muatan ceritanya juga kurang lebih masih sama. Film dengan budget sebesar 200 juta US dollar ini disutradarai oleh Sam Hargrave, seorang sutradara debutan yang sebelumnya sering jadi koordinator stuntman di film-filmnya Marvel. Film ini skripnya diadaptasi dari novel berjudul Ciudad yang ditulis oleh Joe Russo. Joe Russo ini kita tahu adalah sutradara Captain America dan Avengers Infinity War. Pemeran utama dari sequel ini masih dibintangi oleh Chris Hemsworth. Dia kali ini berperan sebagai Tyler Rake. Lalu kita ada Golshifteh Farahani sebagai Nick Khan, lalu juga ada Adam Bessa sebagai Yas Khan, adiknya si Nick. Di film ini nanti kita juga akan ngeliat Idris Elba, lalu ada juga Olga Kurylenko. Olga Kurylenko ini adalah salah satu peran antagonis di film Black Widow, yang nanti di film ini akan berperan sebagai mantan istrinya Tyler Rake. Sesuai dengan judulnya, film Extraction Part kedua ini bercerita tentang misi penjemputan oleh Tyler Rake, seorang prajurit bayaran dengan skill dewa yang dikasih tugas buat ngejemput satu keluarga yang disekap di sebuah penjara oleh sindikat kriminal. Dan Tyler berjuang untuk mindahin mereka dari satu negara ke negara lain supaya bisa lepas dari cengkraman sindikat kriminal tersebut. Ada beberapa hal yang cukup menarik buat dibahas setelah nonton film ini. Pertama, buat kalian yang suka film action dengan gaya berantem dari deket, kalian bakal anteng ngeliat film ini. Dimana kita bakal dimanjain banget dengan banyak adegan close combat baik dengan tangan kosong maupun pakai berbagai macam senjata. Adegan ini gak cuma dilakuin sama Tyler, tapi dilakuin juga sama Nick dan Yas. Ini tuh udah kayak ngulang-ngulang adegan seru dari film The Raid sih, cuman ini digambarin dengan sentuhan aksi ala-ala Avenger gitu. Keren lah. Lalu, Chris Hemsworth ini menurut gue berhasil banget meranin karakter Tyler Rake, dimana diceritain walaupun dia masih trauma dan kepikiran banget dengan masa lalunya, dan kondisi dia masih belum fit karena harus ngelewatin koma selama hampir 9 bulan, dia berhasil mimpin misi penjemputan ini. Karakternya digambarin tegas dan penuh dengan perhitungan, tapi juga nggak kaku, asli, natural banget ya. Selain itu, ada visual dan scoring yang sama-sama kuat dan bikin lu anteng buat nonton selama 2 jam lebih. Asli deh, adegan action di penjara, perang-perangan di kereta, kejar-kejaran di mobil off-road, pertempuran penyergapan di gedung bertingkat, dan final combat di dalam gereja yang sedang direnovasi, itu keren semua men. Kalian wajib banget buat nonton film ini. Selain itu, film ini juga punya plot twist yang cukup bikin kesel. Gimana enggak coba, udah mati-matian diselamatin, malah dibocorin. Ini tuh bikin Tyler dan timnya harus ekstra kerepotan di setengah film terakhir. Dasar bocil krisis identitas. Cuman, layaknya pepatah yang mengatakan kalau tidak ada gading yang tidak retak, pun begitu dengan film ini. Setelah nonton, ada beberapa hal yang menurut gue agak bikin mikir dan kayak ngerasa, ini kayaknya harusnya nggak kayak gitu deh. Pertama, di film sebelumnya, diceritain kalau Tyler harus menjemput Ovi, anak dari bandar narkoba di India yang sebelumnya diculik sama bandar narkoba lain. Banyak adegan di film pertama yang ngegambarin kedekatan yang terbangun antara Tyler dan Ovi, yang tadinya saling kesel, sampai akhirnya saling bantu. Tapi, entah kenapa nih, di film kedua ini, sama sekali nggak ada cerita mengenai kelanjutan hubungan antara Tyler dan Ovi. Gua nggak tahu nih, apakah si Tyler ini emang nggak ketemu lagi, apakah si Ovi ini mati, apakah dia berhasil kembali ke bapaknya, atau gimana? Emang sih nggak ada pengaruhnya sama plot cerita di sequel ini, tapi ya gue penasaran aja. Lalu, si Tyler ini kan diceritakan ditembak dari jarak dekat di film sebelumnya, lalu dia kecebur di sungai Gangga. Agak ajaib sih kalau orang ini bisa selamat dari adegan ini, belum ditambah lagi dari pemulihan si Tyler yang cepet banget. Padahal, diceritain bahwa dia tuh udah koma sampai 9 bulan. Dokter aja yang ngerawat dia sampai agak pesimis ngelihat keadaan orang itu. Selanjutnya, adegan nerobos kerumunan tahanan di lapangan penjara itu keren banget sih emang. Asli, walaupun mirip dengan adegan di film The Raid, tapi versinya Extraction ini bisa bikin lebih tegang lagi. Cuman, gue agak nggak habis pikir nih ketika Tyler dilempar sama bom molotov dan bikin tangannya kebakar. Ada kali dia 5 menit masih berantem dengan keadaan tangan penuh api. Keren sih itu, tapi masa iya bajunya sampai bisa segitu hebatnya buat nahan api berlama-lama? Yang keempat, sayang banget nih, film eksklusif Netflix dengan keseruan semantap ini nggak ditayangin di bioskop. Gue ngebayangin gimana serunya kalau bisa lihat film ini di layar segede gaban di bioskop dengan suara yang jauh lebih oke. Pasti momen action dan keseruannya akan lebih dapat lagi.
Secara keseluruhan, gue cukup puas dengan film ini. Kekurangan-kekurangan yang ada nggak ngeganggu dan bikin tensi action dari film ini berkurang. Gue suka dengan penggambaran latar belakang tokoh antagonis di film ini. Ceritanya tuh detail banget. Ditambah dengan adegan drama yang mengungkapkan kejadian yang cukup sedih antara Tyler dan mantan istrinya. Porsinya cukup dan bikin alur ceritanya lebih enak buat disimak. Buat skornya, gue cukup pede kalau film ini layak dapat 8,5 dari 10. Angkat jempol buat sutradara dan penulis naskah film ini. Mereka udah berhasil menyuguhkan tontonan dengan aksi cerita yang intens dari awal, sedikit bercandaan yang menyegarkan, dan drama yang menguatkan alur cerita film serta visual yang emang luar biasa. Sedikit bocoran, prequel lanjutan dari The Extraction Part 2 ini sedang dalam proses pembuatan. Tapi, sepertinya kita harus sabar nih. Karena jadwal rilis prequel lanjutan dari film ini, kemungkinan besar baru akan dirilis tahun 2026. Masih agak lama sih, cuman ya kita berharap aja. Semoga gregetnya masih ada dan ceritanya jauh lebih ajib lagi. Oke lah kalau begitu, terima kasih buat kalian yang sudah nyempetin buat nyimak. Tolong kasih like kalau kalian suka dengan review ini, dan tulis komentar kalau kalian udah nonton film The Extraction Part 2. Gua Mas Gas dari Script Panda, sampai ketemu di review selanjutnya. Thank you!